Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini ada penjelasan yang sangat detail, yang sangat terperinci dari Kompas terkait dengan gaji ke-13 untuk para PNS, kemudian pensiunan PNS, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua, biar tidak ada kesimpang siuran atau biar tidak ada pensiunan PNS yang termakan hoak. Jangan lupa tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Nah, Bapak dan Ibu semua, dari uraian atau penjelasan yang disampaikan oleh Kompas ini itu kan disebutkan bahwa gaji ke-13 itu mulai cair tanggal 2 Juni tahun 2026. Nah, ini adalah penjelasan mengenai daftar penerima, kemudian komponen gaji hingga aturan pajaknya. Sekali lagi Bapak dan Ibu semua, yang perlu digarisbawahi itu adalah gaji ke-13 itu paling cepat cair tanggal 2 Juni. Itu artinya ya ada kemungkinan untuk cair tanggal 3, tanggal 4, dan lain sebagainya. Ini adalah keterangan lanjutan atau uraian lanjutan yang disampaikan oleh Kompas ya Bapak dan Ibu semua. Ini adalah media yang kredibel, media yang sangat terpercaya. Jadi, di dalam uraian itu disebutkan bahwa PT Taspen itu memastikan gaji ke-13 disalurkan melalui 46 mitra bayar di seluruh Indonesia tanpa perlu pengajuan atau autentikasi ulang. Itu artinya Bapak dan Ibu semua tidak perlu untuk melakukan autentikasi jika ingin mendapatkan gaji ke-13 karena apa? Autentikasi itu sudah dilakukan di bulan Mei. Nah, pertanyaannya, gaji ke-13 tahun 2026 dari negara atau dari pemerintah diberikan kepada siapa saja? Ini adalah penjelasan lanjutannya ya Bapak dan Ibu semua. Jadi gaji ke-13 itu akan diberikan kepada PNS atau pegawai negeri sipil, kemudian P3K, kemudian prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, pegawai non-ASN tertentu di instansi pemerintah. Keterangan lanjutannya itu adalah tidak semua ASN atau aparatur sipil negara berhak mendapatkan atau menerima gaji ke-13. Nah, ada beberapa kelompok yang dikecualikan atau tidak berhak untuk mendapatkan gaji ke-13 dari negara atau dari pemerintah. Kelompok pertama yang tidak berhak untuk mendapatkan gaji ke-13 adalah ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara. Sementara itu, kelompok kedua adalah ASN, TNI, atau Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah dan gajinya dibayar oleh instansi penugasan. Jadi dari situ clear ya Bapak dan Ibu semua, ada yang berhak untuk mendapatkan gaji ke-13, tapi sekali lagi ada juga yang tidak berhak untuk menerima gaji ke-13 dari negara atau dari pemerintah. Pertanyaan selanjutnya, apa saja isi atau komponen gaji ke-13 yang akan diterima oleh pensiunan PNS, kemudian PNS aktif, ASN aktif, anggota TNI, dan lain sebagainya? Nah, ini adalah keterangan lanjutan dari Kompas ya Bapak dan Ibu semua. Jadi, gaji ke-13 bukan cuma terdiri dari gaji pokok. Pemerintah juga memasukkan beberapa komponen tunjangan di dalam pembayaran gaji ke-13 mulai tanggal 2 Juni tahun 2026 nanti. Komponen gaji ke-13 itu meliputi gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, kemudian tunjangan kebutuhan pokok, kemudian tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan yang terakhir adalah tambahan penghasilan berdasarkan kinerja. Dari penjelasan atau uraian yang disampaikan oleh Kompas itu kan ada 5 komponen ya Bapak dan Ibu semua, yang mana komponen-komponen itu dimasukkan ke dalam gaji ke-13 untuk para PNS, kemudian pensiunan PNS, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya menjadi gini Bapak dan Ibu semua, berapa nominal gaji ke-13 untuk setiap jabatan? Nah, ini tentu saja untuk setiap jabatan berbeda-beda. Karena apa? Ya, ada jabatan yang tinggi, kemudian jabatan yang sedang, dan yang terakhir itu adalah, mohon maaf, jabatan yang paling bawah. Untuk pimpinan dan anggota lembaga non-struktural,
bagi ketua atau kepala itu gaji ke-13-nya adalah 31 jutaan rupiah, sementara wakil ketua adalah 29 jutaan rupiah, untuk sekretaris adalah 28 jutaan rupiah, sedangkan anggota adalah 28 jutaan rupiah. Sementara itu, gaji ke-13 untuk pegawai non-ASN di lembaga non-struktural setara eselon, nilainya adalah untuk eselon 1 adalah 24 jutaan rupiah, eselon 2 19 jutaan rupiah, eselon 3 13 jutaan rupiah, sementara eselon 4 adalah 10 jutaan rupiah. Nah, ini adalah keterangan lanjutannya ya Bapak dan Ibu semua. Ini untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah dan perguruan tinggi. Jadi ada beberapa kategori yang sudah diklasifikasikan oleh pemerintah. Misalnya untuk yang pendidikan SD, SMP, dan sederajat, masa kerja kurang dari 10 tahun, nilainya itu adalah 4 jutaan rupiah. Sementara untuk masa kerja 10 tahun adalah 4,6 juta rupiah, sedangkan masa kerja 20 tahun adalah 5 jutaan rupiah. Nah, seterusnya ini Bapak dan Ibu semua, ini saya tampilkan sehingga Bapak dan Ibu semua bisa untuk mengetahui berapa nominal gaji ke-13 yang akan didapatkan oleh yang memiliki pendidikan SMA D1 sederajat, kemudian pendidikan D2 atau D3 atau sederajat, kemudian pendidikan S1 atau D4 atau sederajat. Nah, yang terakhir ini adalah gaji ke-13 untuk pendidikan S2 atau S3 atau sederajat. Pertanyaannya menjadi gini Bapak dan Ibu semua, bagaimana dengan pajak yang ada di dalam gaji ke-13? Karena apa? Ya, ketika kita mendapatkan gaji atau mendapatkan penghasilan pasti ada PPh atau pajak penghasilan. Nah, ini adalah keterangan yang sangat detail ya Bapak dan Ibu semua. Jadi, gaji ke-13 itu tidak dikenakan potongan iuran maupun kredit pensiun. Meskipun demikian, pembayaran tetap dikenakan pajak penghasilan atau PPh sesuai peraturan yang berlaku. Tapi Bapak dan Ibu semua jangan khawatir, karena apa? Pajak penghasilan tersebut ditanggung oleh pemerintah berdasarkan PP nomor 9 tahun 2026. Itu artinya penerima manfaat tetap akan menerima gaji ke-13 secara penuh tanpa tambahan potongan dari kantong pribadi. Di dalam artikel ini itu kan juga disebutkan bahwa gaji ke-13 bisa disebut sebagai bentuk apresiasi negara bagi ASN aktif dan pensiunan sekaligus untuk membantu daya beli masyarakat. Nah, ini adalah pernyataan atau kutipan yang disampaikan oleh Corporate Secretary PT Taspen, Bapak Hendra. Jadi, di dalam kutipannya atau pernyataannya, beliau menyatakan bahwa pembayaran gaji ke-13 ini mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu semua, tadi sudah dijelaskan mengenai apa saja yang berkaitan dengan gaji ke-13, termasuk siapa yang berhak menerima, kemudian siapa yang tidak berhak menerima, kemudian juga apakah pajaknya ditanggung oleh pemerintah atau tidak, kemudian juga berapa nominal yang didapatkan oleh pihak-pihak yang besok itu akan memperoleh gaji ke-13, dan itu kan berkaitan dengan jabatan, kemudian juga tingkat pendidikan. Semoga penjelasan dari Kompas ini bisa untuk menjawab berbagai pertanyaan dari para pensiunan PNS, kemudian para PNS aktif, ASN aktif, TNI, Polri, dan lain sebagainya ya Bapak dan Ibu semua. Nah, Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah uraian yang sangat jelas, sangat terperinci, dan sangat detail dari Kompas terkait dengan gaji ke-13 untuk para PNS, untuk pensiunan PNS, dan lain sebagainya. Dari penjelasan atau uraian yang disampaikan oleh Kompas, itu kan sudah terlihat bahwa ada pihak yang berhak untuk mendapatkan gaji ke-13, tapi juga ada pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan gaji ke-13 dari negara atau dari pemerintah. Harapannya atau semoga penjelasan dari Kompas tadi bisa untuk mengobati atau menjadi solusi dari kebingungan yang dialami oleh para PNS, kemudian pensiunan PNS, dan lain sebagainya.
Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kalau Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS memiliki pertanyaan, juga silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan carikan sumber validnya, sumber terpercaya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.